warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan atas TikToker Bima Yuda Saputro. Bima yang kini menjadi mahasiswa di Australia dilaporkan oleh seorang pengacara karena kritiknya terhadap kondisi infrastruktur jalan di Lampung. Polisi, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Komisaris Besar Doni Aris Praptomo, telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi, termasuk pelapor. Dan dari gelar perkara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut bukanlah tindak pidana. Jadi kasus ini udah selesai ya, case close ya, harusnya sudah ditutup kalau dari sisi pidananya. Kasus ini bermula dari unggahan Bima di akun TikTok-nya yang mengkritik banyaknya fasilitas jalan di Lampung yang rusak, hancur berat, dan membuat provinsi paling timur di ujung Sumatera itu sulit untuk maju. Unggahan Bima itu viral, dan sejumlah netizen di Lampung kemudian ikut mengunggah fakta jalan di lingkungan dan kota masing-masing yang juga rusak berat dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Kritik Bima itu rupanya membuat gerah, bahkan marah sejumlah pejabat di Pemprov Lampung, khususnya Gubernur Lampung. Seorang pengacara bernama Ginda Ansori Awiyaka yang mengaku sebagai warga Lampung melaporkan Bima ke Polda Lampung. Ginda mengaku keberatan dengan unggahan Bima karena selain menyudutkan Pemprov Lampung juga memperburuk citra Lampung. Apalagi menurut Ginda unggahan Bima tidak disertai dengan riset terlebih dahulu. Alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dakjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah? Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah. Hah? Apa? Nyokap gue orang gila. Gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah. Korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak usah bahas suap ya Mak. Di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah, kena lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang ngeset harga kan yang di pusat juga gitu. Kadang anjlok, kadang-kadang naik gitu. Ini mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri Kak. Ya karena emang sektor pertanian ini sebenarnya kayak main binomo ya, gue rasa-rasa. Kena lo. Selain Bima yang dilaporkan, orang tua dari Bima itu juga terkena imbasnya. Orang tua Bima ini tinggal di Lampung Timur.
dan dia sempat dipanggil oleh Wakil Bupati Lampung Timur. Pada saat bertemu dengan Wakil Bupati Lampung Timur itulah Yuliman, ayah Bima yang juga ini kebetulan seorang aparatur sipil negara, ASN, itu sempat berkomunikasi dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi via handphone milik Wakil Bupati. Yuliman sempat menyampaikan permintaan maaf sebagaimana disarankan oleh Wakil Bupati Lampung Timur. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menerima permintaan maaf tersebut, namun menurut dia proses pidananya itu akan jalan terus. Gubernur Lampung menurut Yuliman juga sempat memakinya dan menyatakan dia tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Soal inilah yang kemudian membuat Yuliman tidak terima dan dia kemudian menunjuk seorang pengacara dan pernyataan-pernyataan Bima itu kemudian diwakili oleh pengacaranya itu dan yang kemudian menceritakan bagaimana momen ketika dia dimaki oleh Gubernur Lampung, dan momen ini juga diceritakan oleh Bima di akun TikToknya. Melihat reaksi Gubernur Lampung dan adanya pelaporan terhadap Bima, netizen bereaksi keras. Mereka menggila ini. Para netizen di Lampung itu malah beramai-ramai mengunggah berbagai fakta bahwa ya apa yang dikritik oleh Bima bahwa jalanan di Lampung itu rusak itu memang terbukti. Dikabarkan ono wahana baru neng Pakuan Ratu. Infone jalan. Infone hari ini guys. Wahanane pindah neng HTI. Terasa arep lebaran, terasa bingung wahana. Kita wis samrono akeh. Iwat terbung. Iki banjire sakmene yo. Wong. Nah. Inilah ya yang buat saya malas pulang ke Rumbia ini, pulang kampung Rumbia ini. Kayak mana enggak, oi? Dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya. Nih, mending zaman dulu baru bisa mancing. Sekarang udah bisa bikin waterboard. Nah, bisa berenang kita. Bukan hanya netizen di Lampung, para netizen se-Indonesia itu bersatu padu membela Bima dan menyerang para pejabat di Pemprov Lampung. Akun media sosial Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Wakil Gubernur Lampung Husnunia Halim juga diserbu oleh netizen. Beberapa netizen bahkan juga mengorek-orek dosa lama Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Lampung, dan bahkan juga para pejabat Lampung yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Sejumlah politisi di DPR RI itu kemudian meminta agar Polda Lampung segera menghentikan kasus tersebut, termasuk diantaranya adalah Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni dan juga legislator asal Lampung yang ada di Komisi 3 Habibur Rahman. Kasus ini juga mengundang perhatian dari Menko Polhukam Mahfud MD yang dia menyatakan akan segera mempelajarinya dan kalau perlu dia akan turun tangan. Setelah mempelajarinya, rupanya hari Senin kemarin Mahfud menyatakan bahwa Bima itu sebagai warga negara dia punya hak konstitusional untuk mengkritik Pemprov Lampung, apalagi kalau kritiknya itu berupa agar dilakukan perbaikan oleh Pemprov Lampung. Mengenai seruan menghentikan penyelidikan, Mahfud MD menyatakan karena adanya laporan maka laporan itu harus diproses lebih dahulu, tidak bisa dihentikan begitu saja. Bila tidak ada cukup alat bukti, maka prosesnya akan dihentikan, dan bila cukup alat bukti itu bisa lanjut ke proses pidana. Namun kalau toh nantinya lanjut ke pidana, Mahfud MD melihat kasus ini berpotensi diselesaikan melalui restoratif justice, artinya di luar pengadilan, ya, perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa secara pidana.
Sikap yang sama itu juga disampaikan oleh juru bicara Polda Lampung. Mereka menyatakan tidak bisa begitu saja menghentikan laporan tersebut tanpa proses penyelidikan lebih dahulu. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, memeriksa 6 orang saksi termasuk pelapor, akhirnya Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan dan laporan dari seorang pengacara tadi yang belakangan diketahui sebagai tim hukumnya dari Gubernur Lampung itu ditolak. Kasus Bima ini setidaknya menunjukkan kepada kita beberapa hal yang penting. Pertama, ini sudah jadi rahasia umum. Banyak sekali pejabat kita yang anti kritik itu dan alih-alih merespon kritik atau memperbaiki kesalahan-kesalahan atau apapun yang dikritik itu, tapi malah mencoba membungkamnya melalui proses pidana. Yang kedua, kekuatan netizen yang sungguh luar biasa. Kasus ini menjadi viral, bahkan mengundang perhatian orang se-Indonesia, bahkan dunia, karena keberisikan netizen di Indonesia. Ketiga, ini slogan no viral no justice itu tampaknya sudah mulai menjadi hukum besi dalam penegakan hukum di Indonesia. Bila kasus ini tidak viral, bila ada kasus tidak viral, bukannya tidak mungkin Bima dan keluarganya itu akan mengalami persekusi dan dia sendiri Bima akan menghadapi ancaman pidana. Jadi setiap kali Anda melihat tidak keadilan, ini harus diviralkan, gitu ya. Yang keempat, berkat kritik Bima, pemerintah Provinsi Lampung itu segera bergerak memperbaiki berbagai ruas jalan yang rusak. Padahal kan selama ini sudah bertahun-tahun jalan rusak yang rusak parah itu ya dibiarkan begitu saja. Dari testimoni warga Lampung itu mereka sebenarnya sudah lama tersiksa oleh buruknya infrastruktur jalan di Provinsi Lampung ini. Dilepas dari semua itu, apa yang bisa kita simpulkan dari peristiwa di Lampung yang dipicu oleh konten Bima di TikTok itu? Kekuatan the power of netizen sekarang ini telah menjadi kelompok penekan, atau biasanya dalam bahasa ilmiah disebut sebagai pressure group yang sangat kuat, bahkan mengalahkan civil society yang lain, juga mengalahkan media-media konvensional. Walaupun sebenarnya ini juga bisa disebut sebagai civil society, tapi sekarang bertransformasi dalam kekuatan yang dinamakan media sosial. Nah, ini hanya bentuk lain saja ya, ini karena berkaitan dengan kemajuan teknologi. Karena itu, setiap kali melihat kebatilan di sekitar Anda, jangan diam. Gerakkan jempol Anda. Speak up, bersuaralah, ya. Suaranya melalui jempol atau melalui konten-konten yang Anda buat. Saya Hersmuna Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, just a quick chat aja ya. For some reasons, I don't like being famous. Karena semenjak video gue viral kemana-mana, orang-orang pada follow gue dan hampir 1 juta loh kak yang follow gue di TikTok ini. Dan Instagram gue tiba-tiba udah 200.000 lebih followersnya. Unexpectable. Ada yang mau endorse? Kena lo. But anyway, gue merasa sekarang gue kurang happy gitu. Gue kurang enjoy dan gue merasa this is not you. Karena the last time orang tua gue nyampein pesan ke gue, Sri dan Juli bilang, sekarang ucapannya harus lebih ditata lagi ya. Harus menggunakan inisial Pak Bu untuk orang-orang yang lebih tua gitu. Kalau sama kita gak apa-apa, kita bestie. I know we are best friend. Tapi gue merasa kayak, loh katanya bebas berekspresi. Kenapa harus ada tapi? Apakah ini tidak terjadi untuk negara konservatif seperti Indonesia? Yes. Makanya banyak orang-orang, terutama generasi muda, yang nyablak kayak gue sebenarnya, cuma gak berani speak up karena takut salah ngomong. Ada istilah sopan santun etika. Padahal gue sebenarnya tidak berniat jahat atau melakukan kriminal ya kak. Ketika gue ngucap nama orang yang lebih tua kayak namanya langsung gitu, mohon maaf. Kalau memang tersindir dan sakit hati banget, mohon maaf. Mohon maaf banget. Gue udah kebiasaan gitu. Makanya emang target market audience gue tuh segmented banget dari awal. Cuma orang-orang tertentu aja yang pemikirannya liberal dan open minded yang bisa nerima konten-konten gue dengan konotasi-konotasi yang selalu gue ucapkan di video-video gue. So, jadi kesimpulannya gue menganggap ya, dan emang ini kesimpulannya tuh di Indonesia tuh kamu harus sopan santun gitu, kamu harus bener-bener ekstra
paying attention bersosial media gitu. Harus bijak bersosial media gitu. Gue ini harus cuma mau ngkritik pemerintah yang pedes banget gitu guys. Dengan style gue gitu. Yang katanya negara freedom. Negara freedom gak sih? Enggak ya. Negara yang penuh aturan, tetapi aturannya dilanggar oleh orang-orang yang membuat aturan itu sendiri. Kenal? Yang penting berkelakuan baik, yang penting sopan. Nanti kan dapat remisi tahanan. Kenal lo gitu.